Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Kita lanjutkan kajian fiqih kesehatan, tanya jawab seputar kedokteran dan pengobatan. Kita memasuki soal ke-14, yaitu apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ditimpa penyakit yang menyebabkan kematian. Saudara-saudariku yang mulia, bagi seseorang yang ditimpa penyakit yang menyebabkan dia meninggal dunia, hendaknya dia melakukan 4 hal. Yang pertama, bersikap ridha dan sabar terhadap keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji orang mukmin di saat dikaruniai kebahagiaan dia bersyukur, dan ketika ditimpa kesulitan dia bersabar. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lah." Amat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Sesungguhnya urusannya itu baik semua. Dan hal itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin saja. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Maka syukurnya itu adalah yang terbaik untuknya. Dan jika ditimpa kesulitan, dia bersabar. Maka sabarnya itu adalah yang terbaik baginya. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang menimpanya itu adalah yang terbaik baginya. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi azza wa jalla." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, saat seseorang akan menghadapi kematian atau dalam keadaan sakit keras, hendaknya dia bersikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang menimpanya itu adalah yang terbaik bagi dirinya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa takut akan dosa-dosanya dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ditimpa penyakit yang menyebabkan dia meninggal dunia, diharapkan agar ia berada dalam perasaan takut akan dosa-dosanya dan dia mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap hukuman Allah atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan penuh harap akan rahmat dari Rabb-Nya. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang cukup terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang menghadapi kematian. Lalu beliau bertanya, "Bagaimana kamu mendapati dirimu?" Pemuda itu menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah,
Sungguh aku sangat mengharap rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu." Tidaklah dua hal, yaitu rasa takut akan dosa-dosa dan roja, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terkumpul dalam hati seorang hamba pada keadaan seperti ini, yaitu sakit keras akan menghadapi kematian, kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, berdoa. Meskipun sakit yang diderita terasa sangat berat, ia tidak diperbolehkan mengharapkan kematian. Namun seandainya orang yang sakit itu harus melakukan hal tersebut, yaitu mengharap kematian, hendaknya ia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Abu Daud. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila kematian lebih baik bagiku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.